Calvin Winata, atau yang lebih kita kenal sebagai CW. Head coach Onyx ini lahir pada tanggal 10 November tahun 2000. Sebelum menjadi head coach Onyx, perjalanan CW bisa dibilang sangat panjang, di mana itu dimulai sebelum dia menjadi pro player Mobile Legends. Sebelum menjadi pro player Mobile Legends, dahulunya dia adalah pro player game AoV yang bermain untuk tim saudara eSport. Turnamen pertamanya adalah ANC tahun 2018, di mana dia bermain bersama Roblox, Denoy, DYZ, Mystic, dan juga Nasi Uduk. Tetapi singkat cerita, dia menang di turnamen ini. Nah, setelah itu dia juga mengikuti banyak turnamen lainnya, dan kebanyakan dia juga menjadi juara ataupun jadi runner up. Bahkan CW juga pernah mewakili Indonesia di turnamen internasional. Tetapi meskipun bisa dibilang CW amat teman-temannya cukup berprestasi di scene AoV, tetapi perjalanannya enggak lama cuy, dimana turnamen ASL tahun 2019 menjadi akhir dari perjalanannya, dimana CW yang saat itu memakai nickname Cate dan juga bermain sebagai jungler berakhir sebagai runner up setelah dikalahkan oleh tim EVOS. Dan setelah turnamen ini, perjalanan Cate alias CW di scene AoV pun selesai. Gak berselang lama setelah keluar dari AoV, pada bulan Maret tahun 2020 dia pindah ke Mobile Legends dan memulai perjalanannya dari MDL Season 1 bersama dengan tim Onyx Prodigy. Sejak awal, CW udah ngisi role sebagai marksman. Namun perjalanannya di MDL ini sangat singkat cuy, karena pada minggu pertama dia masih main di MDL. Tetapi pada minggu kedua, dia udah dipromosikan ke MPL. CW memulai debutnya di MPL pada minggu keempat ketika melawan tim Aerowolf, dan bisa dibilang debutnya cukup sukses, di mana dia dapetin Savage di match pertamanya. Tetapi tetap, namanya juga MPL, pasti ada momen pahitnya. Contohnya di sini, di mana CW maju paling depan dan kemudian skill 2 ke belakang. Dan karena udah nggak ada skill 2, pemain RRQ pun langsung lock ke CW semua, dan CW pun terkena takedown. Sehingga tanpa adanya CW, tim fight ini pun sangat menguntungkan bagi tim RRQ, di mana di sini tim Onyx terkena wipe out. Tetapi nggak masalah lah, karena pada intinya tim Onyx berhasil menempati posisi 5 pada babak regular season. Kemudian ketika playoff, CW juga bisa sampai ke final lower bracket, walaupun memang kalah melawan EVOS, dimana pada match ini CW doyan banget terkena stun. Udahlah kena lele, kena juga ulti Rafaela, jadinya ya mati. Tetapi untuk debut pertamanya di MPL ini udah bagus banget karena finish di posisi 3. Kemudian setelah MPL, perjalanan CW pun berlanjut ke MPL Invitational. Cuman gua persingkat aja, dimana dia kembali dikalahkan oleh EVOS di seperempat final lower bracket. Kemudian CW lanjut ke MPL Season 6 ya kan. Dan karena tim Onyx kedatangan Sans dan juga Udil keluar dari Onyx, jadinya ada sedikit perubahan role, di mana CW menjadi mid laner dan juga jadi pelapis. Nah, selama regular season, CW hanya bermain di 2 minggu terakhir, dan bisa dibilang gameplaynya sebagai mid laner itu masih kurang cuy. Karena contohnya di sini saat kontes Lord, posisinya ada di sini cuy. Jadinya begitu dia kelihatan, dia langsung dikejar sama Jawhead dan berakhir mati. Ataupun saat Lord selanjutnya, dimana kali ini dia lewat gang kematian dan kembali lagi dikejar sama Jawhead dan mati. Atau contoh dari game lain, dimana di sini dia nyamperin ulti Parsha. Tetapi bagaimanapun juga, di sini tim Onyx tetap menempati posisi 3. Walaupun memang ketika playoff kali ini tim Onyx cuma sampai di babak semifinal lower bracket setelah kalah melawan tim
alter ego. 2021. Pada MPL Season 7, meta telah berubah dan karena hal ini pun sekarang cewek bermain sebagai side laner. Pada babak regular season, tim Onyx menempati puncak klasemen regular season. Tetapi sayangnya, nasibnya sama aja kayak season sebelumnya, di mana mereka pulang di semifinal lower bracket setelah kalah melawan tim Aerowolf. Kembali lagi, cewek finish di posisi 4. Tetapi itu semua berubah ketika MPL Season 8, di mana tim Onyx kembali menempati puncak klasemen regular season. Dan bedanya kali ini, mereka bisa sampai ke Grand Final. Walaupun saat Grand Final mereka sengit melawan tim RRQ, tetapi ketika game 7 alias game penentuan, di sini tim Onyx bagus banget dalam memanfaatkan blunder dari tim RRQ ketika mereka tim fight, di mana di sini 4 pemain RRQ tumbang dan karena cewek pakai popol kupa, jadinya di sini tim Onyx bisa langsung straight push dan langsung end. Akhirnya setelah 3 season di MPL, cewek berhasil mendapatkan piala MPL pertamanya sekaligus mendapatkan tiket ke M-Series M3. Nah, sebelum ke M3, cewek melanjutkan perjalanannya ke MPL Invitational dulu, dan di sini tim Onyx kembali keluar sebagai juara. Namun, tim yang mereka kalahkan di final MPLE ternyata menjadi mimpi buruk bagi cewek dan kawan-kawannya di M-Series M3, di mana mereka dipulangin sama tim Blacklist di lower bracket. Kali ini, cewek harus puas finish di posisi 12 di turnamen M-Series pertamanya, dan ini pun menutup tahun 2021. 2022, pada MPL Season 9, gak ada perubahan yang signifikan, di mana cewek masih bermain sebagai side laner dan performa tim Onyx juga masih konsisten dengan mengamankan slot upper bracket. Cuman mungkin bedanya kali ini gantian mereka yang jadi runner up, di mana sekarang gantian tim RRQ yang keluar sebagai juara. Tetapi at least cewek dapat tiket ke MSC 2022. Nah, sebelum MSC, cewek terlebih dahulu mewakili Indonesia dalam ajang Asian Games tahun 2022. Tetapi gua persingkat aja, di mana tim Indonesia keluar sebagai runner up setelah mereka kalah melawan tim Filipina yang full berisi pemain Blacklist internasional. Nah, setelah Asian Games baru dah MSC dimulai. Tetapi nasib tim Onyx benar-benar di luar dugaan cuy, di mana mereka kalah telak waktu lawan tim Falcon dan juga imbang ketika melawan tim Todak. Dan momen kekalahan mereka juga sama-sama enggak disangka cuy, di mana saat game pertama melawan tim Falcon, pada awalnya tim Onyx yang unggul dengan mereka yang berhasil take down jungler musuh pas Lord udah muncul. Nah, tetapi ketika kontes Lord dimulai, di sini pemain Onyx udah pada kelihatan posisinya ya kan? Dan Kagura diam-diam pindah ke semak buff tanpa diketahui. Dan ketika hero backline Onyx kelihatan, dia langsung maju dan combo pakai ultinya. Dan karena hal ini pun membuat setup Onyx jadi sia-sia dan mereka pun mulai tumbang satu persatu. Satu momen ini pun membawa tim Falcon menuju kemenangan. Kemudian ketika melawan tim Todak, pada awalnya tim Onyx yang unggul cuy. Kelihatanlah dari turret tim Todak yang udah bolong. Cuman karena satu momen di mana Atlas berhasil dapat 3 pemain Onyx, itu mengubah segalanya. Di mana cukup dengan satu momen ini aja, itu menjadi jalan bagi tim Todak untuk comeback. Nah, karena mereka kalah sama Falcon dan imbang sama Todak, jadinya tim Onyx cuma dapat 1 poin dan enggak lolos playoff.
Kembali lagi, cewek harus merasakan posisi 12 di turnamen internasional untuk kedua kalinya. Nah, setelah keterpurukan tim Onyx di MSC, pada MPL season 10 pun mereka mendatangkan Kairi dari PH, dan pada season ini juga meta telah berubah, di mana hero sideline udah full pakai marksman, dan sekarang saatnya cewek menunjukkan pesonanya. Pada babak regular season, dia menempati puncak klasemen, dan pada babak playoff, dia ketemu lagi sama tim RRQ di grand final. Dan pada game terakhir, pada awalnya tim Onyx kalah ya kan, dengan turret mereka yang udah bolong. Tetapi di saat mereka mau push mid, Skylar ngelakuin mistake dengan maju paling depan, dan ini langsung dieksekusi oleh cewek, dan Skylar pun tumbang. R7 yang ikut maju juga tumbang, sehingga karena momen ini turret tim RRQ sisa 3 doang. Satu momen tadi itu pun menjadi keuntungan bagi tim Onyx saat kontes Lord, di mana mereka bisa setup duluan, dan di sini Sans zoning hero backline tim RRQ, sementara cewek langsung burst Lordnya, sehingga Lord pun didapatkan tim Onyx. Bersama dengan Lord itu pun, sejarah seakan terulang kembali, di mana cewek mendapatkan piala MPL keduanya setelah mengalahkan tim RRQ. Perjalanannya pun berlanjut ke M-Series M4, tetapi sebelum itu, dia kembali menjadi juara di turnamen MPL Invitational 2023. Saat M4 dimulai, takdir kembali mempertemukan mereka dengan tim RRQ di semifinal lower bracket, dan kali ini tim RRQ seakan ingin balas dendam atas kekalahan mereka saat MPL, di mana pada match kali ini tim Onyx dibantai 3-0 tanpa balas dan dipaksa untuk pulang. Tetapi kekalahan mereka di M4 seakan menjadi bensin untuk ambisi mereka ke depannya, di mana pada MPL season 11 mereka hanya kalah 1 kali doang pada babak reguler season, karena memang pada saat itu tim Onyx sedang memasuki masa prime mereka, termasuk cewek juga lagi bagus-bagusnya. Kemudian ketika playoff mereka juga sama sekali enggak kalah. Dan dengan ini pun cewek mendapatkan piala MPL ketiganya, sekaligus mendapatkan kesempatan kembali menuju MSC. Nah, pada MSC tahun 2023, cewek bersama teman-temannya menulis ulang kisah mereka di MSC, di mana kali ini mereka enggak finish di posisi 12, melainkan menjadi juara tanpa kekalahan 1 kali pun. Dan ambisi cewek bersama teman-temannya enggak berhenti di MSC, di mana pada MPL season 12 mereka kembali menjadi juara, dan ini pun menjadi tiket untuk menyelesaikan ambisi mereka di M-Series. Namun sayang, harapan itu sirna pada babak grand final, di mana 1 langkah lagi mereka menjadi juara dunia itu digagalkan oleh tim AP Brand di depan mata mereka. Cewek pun harus puas menjadi runner up. 2024, pada MPL season 13, tim Onyx masih mendominasi dengan mereka yang menempati posisi 2 pada babak regular season, dan juga pas playoff mereka juga enggak kalah 1 kali pun, sehingga ini menjadi piala kelima bagi cewek, sekaligus menjadi titel Forfeit Championnya. Nah, setelah MPL season 13, cewek dan teman-temannya mulai kehabisan bensin cuy, dimana pada MSC tahun 2024 mereka enggak lolos playoff. Kemudian ketika MPL season 14, mereka juga pulang di hari pertama babak playoff. Dan di tengah kondisi ini, mereka juga harus mewakili Indonesia di turnamen ISF.
dan ya, mereka pun finish di posisi 3. 2025. Pada MPL season 15, cewek sudah tidak menjadi roster utama, di mana dia hanya bermain pada 4 match pertama Onyx aja, dan itu pun karena Xavero kena suspend 4 match. Jadinya ya udah, walaupun di sini Onyx kembali jadi juara, tetapi untuk pertama kalinya cewek berada di bangku cadangan. Kemudian pada MPL season 16, cewek memutuskan untuk pindah role, yang awalnya player sekarang jadi asisten coach. Bersama dengan Coach Adi, ternyata debutnya menjadi asisten coach membuahkan hasil yang memuaskan, di mana tim Onyx menjadi juara pada MPL season 16 dan juga menjadi juara pada turnamen Game of the Future. Namun, tantangan yang sebenarnya muncul pada M-Series M7, di mana kali ini tim Onyx enggak pulang sebagai runner up, tetapi finish di posisi 7. Nah, sekarang pada MPL season 17, kita tinggal menunggu bagaimana performa Onyx di bawah bimbingan cewek, bukan sebagai asisten coach, tetapi sebagai head coach.